Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah. Salawat dan salam akan senantiasa teriring kepada manusia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yang diagungkan oleh yang maha agung, dan yang dipuji oleh yang maha terpuji. Tidak lain baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, masih bersama kami dalam program Kisah Sufi yang penuh dengan inspirasi. Selama 30 menit ke depan tentunya masih bersama saya Ujai dan juga kawan-kawan dari Patroli. Iya. Dan mudah-mudahan acara kita akan bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Iya, tentunya yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Sebelum kita berbicara tentang kisah-kisah pada kesempatan kali ini, sudah barang tentu pula kita tanya dulu apa tema kita pada kesempatan kali ini. Silakan. Jalan-jalan sambil beli asinan. Belinya di Belanda. Wih, pedes bener loh. Ini ngapain ngomongin jalan-jalan? Ini ngomongin tema. Nih harus temanya apa? Temanya Keyakinan kepada Allah. Tupak tung tung. Pemirsa sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita udah dengar temanya. Temanya tentang keyakinan kepada Allah. Ini merupakan satu hal yang paling utama sebetulnya bagi orang yang beragama Islam. Karena seseorang tidak akan dianggap dia itu beragama Islam atau bagian daripada umat Islam kalau mereka atau satu individu tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika kita yakin kepada Allah itu totalitas tanpa adanya keraguan. Sedikit pun ada keraguan, maka keimanan seseorang dan keyakinan seseorang akan batal dan dianggap keluar daripada ajaran agama Islam. Maka ini bagi kita perlu hati-hati. Jangan sampai kemudian di dalam diri kita ada keraguan tuh tentang Allah. Ya, apalagi bagi mereka yang ada keraguan tentang adanya Tuhan atau tidak. Alhamdulillah min dzalik. Ya. Nah, oleh karena itu para pemirsa sekalian, ada satu kisah yang menarik tentang dialog dua orang. Tukang cukur sama customernya. Kalau bahasa keren itu customer. Wih, Uci paham gak customer? Customer itu apa ya? Tahu Erwin. Tahu juga. Saya tahu. Tahu juga. Oh, saya tahu. Tupak tung tung. Customer itu pelanggan, pemirsa. Pelanggan. Ya kan? Nah, biasanya kalau tukang cukur itu sekarang ini mulai ada peningkatan. Ya, biasanya dulu nyukur itu di bawah puun. Iya, betul. Pakai bangku. Bukan, dulu mau pakai bangku juga, dodol. Hebat. Kalau dulu di bawah jerami. Payah nih pemirsa. Iya. Masa dia mau ngedeprok nih? Ya. Pak tung tung. Nah, cuman persoalannya sekarang itu pakai AC. Wih, Ya. mahal. Namanya juga beda pemirsa, barbershop. Oh, barbershop. Tapi bukan barbar tempat maksiat, bukan. Tapi Ya, pakai- istilahnya barbershop. Oh. Tetap pakai cukur, pakai gunting, gitu, pakai bangku tetap sih. Oh, Ya, iya. kalau ente ntar di rumah aja, Oh, iya. deprok, ketakur aja ntar. Ya, Nah, nyukur pakai juga golok, dikrik. bukan. Ngapain? Di kotak. Ya, tupak tung tung. Nah, pemirsa kalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, ketika tukang cukur mencukur pelanggannya, ada satu dialog. Kata tukang cukurnya yang barbershopnya nih, Iya, betul. gitu kan. Kalau dilihat hidup ini memang gak adil. Dan rasa-rasanya kayaknya Allah itu gak ada. Kaget sih tukang cukur gitu kan. Tukang cukur apa namanya, pelanggan tadi. Kok bisa begitu? Ya iya. Kalau Allah itu ada gitu kan. Allah itu kan Maha Rahman, Maha Rahim. Maha penyayang, Maha pengasih gitu pemirsa ya. Itu buktinya banyak orang-orang yang mereka masih apa? Masih galau kehidupannya gitu kan. Galau. Nah, iya kan.
atau Andy Lau sering saya bilang antara dilema dan galau. Atau juga mereka yang sengsara hidupnya, penuh dengan musibah, dari timur ke barat, seumur-umur melarat. Ya, tumpak. Iya. Berarti Tuhan itu nggak ada, Allah itu nggak ada, gitu kan? Jadi buat apa kemudian kita tunggang-tungging bahaganya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, lawang pada kenyataannya Allah itu sebagai Tuhan nggak ada. Gitu. Kalau Allah ada, mereka tidak akan pernah membiarkan daripada hamba-hambanya sedemikian. Sambil berpikir dan kemudian juga bengong sampai pada akhirnya kita break dulu. Sementara waktu ini para pemirsa sekalian, nanti kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Sambil bengong pemirsa ngedengerin apa yang diceritakan atau yang dibicarakan oleh tukang syukur tadi. Akhirnya dia membenarkan sedikit apa yang memang dilakukan yang dibicarakan sama tukang syukur. Ya. Akhirnya selesai itu pemirsa. Benar juga sih memang gitu kan. Kalau memang Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengasih, kenapa Allah membiarkan? Yaitu daripada orang-orang sengsara, galau gitu ya. Di tengah perjalanan saat dia balik, ini orang yang dicukur tadi melihat ada orang gondrong-gondrong gitu kan. Loh, ini orang kok kagak dicukur, rambutnya gondrong-gondrong begitu ya. Kenapa nggak dicukur? Padahal kan ada tukang cukur gitu ya. Padahal mah ada barbershop, ada salon, udah banyak sekarang. Iya. Akhirnya dia berpikir lagi, kayaknya saya mesti tanya nih sama tukang cukur tadi nih. Saya balikin sama dia, gimana gitu kan. Nah, akhirnya dia menemui itu sedikit ada jawaban. Dia pengen tahu apa jawabannya si tukang cukur ketika ditanya. Balik lagi. Setelah balik lagi ketemu nih. Saya udah rada sedikit nih menemukan pencerahan. Saya mau tanya dulu sebelumnya sama kamu, gitu kan. Ini ngomong-ngomong, kamu kan di sini kan tukang cukur, iya. Terus kenapa masih ada tukang cukur, ada orang yang bisa merapikan rambut-rambut orang-orang di luar sana, masih aja ada orang yang gondrong. Banyak saya lihat tadi di pinggir jalan itu. Pada saat saya mau kembali ke rumah. Akhirnya dengan jawaban yang spontanitas, sang tukang cukur mengatakan, ya itu salah dia gitu loh. Kenapa? Karena memang udah tahu ada tukang cukur, tapi kenapa dia nggak mau datang ke tukang cukur? Jangan salahin tukang cukurnya. Akhirnya dengan spontanitas pula, dia mengatakan, itu dia jawabannya gitu kan. Jadi bukan berarti Allah itu tidak hadir, Allah itu tidak ada, bahwa Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa taala tidak ada, tapi justru kitanya yang tidak mau untuk kembali dan mencari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana adanya kamu sebagai tukang cukur, tapi orang yang gondrong banyak, kenapa mereka tetap gondrong? Karena tidak mau datang ke tukang cukur untuk dirapikan rambutnya. Subhanallah. Jadi ini satu kisah yang sangat sederhana para pemirsa sekalian, tapi juga mengandung sebuah makna yang mendalam. Karena ini bicara tentang sebuah keyakinan. Hati-hati ketika kita ragu di dalam diri kita, sekali lagi saya sampaikan, gitu ya, sedikit saja tentang Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah diri kita bisa keluar ke dalam ajaran agama Islam, maka kita bisa dikatakan murtad. Tahu murtad? Apa murtad? Murtad itu muridnya ustaz. Ya, tumpak. Bukan itu, kalau murtad itu ente orang. Ya. Iya, muridnya ustaz. Tapi kalau murtad dalam konteks agama, dia itu dari asal kata radda yaruddu, artinya dia itu telah kembali. Kembali kepada apa? Kembali kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah dengan mengingkari daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya murtad. Ya kan? Paham tuh? Jadi bukan murtad muridnya ustaz. Kalau murtad muridnya ustaz, patroli. Betul. Tapi emang Eri ini murtad, Ustaz. Apa tuh? Mukanya karat, sedikit berkerak. Nah, tumpak tung. Tapi yang terakhir jadi nggak nyambung deh pemirsa. Ya, gitu. Nah kita lanjutkan pemirsa sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi satu kisah tentang seseorang yang ragu-ragu gitu ya.
akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebetulnya Allah itu ada nggak sih? Tuhan itu ada nggak sih? Gitu ya. Tuhan itu kan Allah. Allah itu Tuhan. Bagi kita la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa merasakan Allah? Bagaimana bisa merasakan daripada Tuhan tersebut? Aduh, batuk. Alhamdulillah. Ya, nggak apa-apa gitu ya. Biasa bulan puasa ya beginilah, kadang-kadang suka batuk gitu ya. Itu haus juga. Haus. Ya. Nah, baiklah kita lanjutkan supaya kagak memakan waktu nih para pemirsa nih. Mau buru-buru dia. Maghrib gitu kali ya. Padahal tahu masih jauh sampai masih dekat kita nggak. Nah, ya. Nah, pemirsa sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika ada seorang murid nanya sama gurunya. Ini berkaitan juga tentang persoalan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nggak dapat siksa ya. Amin. Pertanyaannya memang sedikit menggelitik ketika seorang murid bertanya, "Tuan guru, mualim, ustadz, kiai, saya mau tanya, itu iblis dari bangsa jin, gitu kan? Iblis itu dari bangsa jin ya, gitu kan? Nah, jin itu kan diciptakan oleh api, iya betul. Lalu ada apa? Ya, kalau begitu sekarang neraka itu terbuat dari apa? Dari api, ya kan? Nah sekarang api ketemu api, mana sakit kiai? Gitu kan? Akhirnya kiainya tersenyum sebentar, lalu nggak pakai dijawab, tapi tangannya main, langsung nabokin muridnya. Waduh. Orang nanya malah ditabokin. Coba contohin Pak Ustaz. Deket-deket sini. Jangan, Ustaz, udah hancur nih muka. Ya pokoknya langsung ditabok lah gitu ya pemirsa. Kelepok aja lah gitu ya. Bok aja dah. Langsung kaget kan tuh anak murid kiai. Kiai gimana sih? Orang saya nanya bukan dijawab malah ditabok. Justru itu katanya jawabannya. Loh, kok jawabannya ditabok? Ya iya memang gitu kan. Bagaimana bisa begitu? Nah, jawaban kiainya setelah pesan-pesan berikut ini. Nah. Pemirsa sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih bersama kami. Anda tidak meninggalkan stasiun televisi. Iya. Gambir emang. Stasiun televisi MNC Muslim dalam program Kisah Sufi kita. Alhamdulillah. Melanjutkan kisah kita yang tadi tuh. Jadi masih bengong aja tuh sambil berpikir kenapa nih kiai gua malah nabokin gua gitu kan. Kesel juga bro, ditabokin ya enggak. Ustaz ya Ustaz, kalau ditabokin masa Allah bagus Ustaz. Kalau orang biasa gua gampar. Kesel juga dong bro gitu kan. Aduh tapi nggak apa boleh buat lah, namanya juga guru gua gitu kan. Ya udah terus kenapa kiai gitu kan? Kok ana ditabok? Itu dia jawabannya gitu katanya. Jawabannya maksudnya gimana? Nah sekarang begini, kamu itu terbuat dari apa gitu kan? Iya. Saya terbuat dari tanah gitu kan? Kan kita manusia, betul. Nabi Adam dibuat dari tanah gitu kan ya? Gitu kan. Nah, sedangkan saya dibuat dari apa gitu kan? Dari tanah juga kan. Kiai sama saya sama-sama golongan manusia, bukan golongan jin. Justru itu. Nah, sekarang kamu tanah, saya tanah. Tangan saya apa nih? Kan sama, golongannya juga saya juga gitu kan? Terbuat dari tanah juga. Nah, saya ini tangan nabok nabok muka kamu, kulit ketemu kulit, tapi sakit gitu ya, iya kan? Kenapa? Itulah yang namanya gimana jin tersebut tetap akan merasakan sakit walaupun api ketemu api, begitu. Nah dari kisah ini juga bisa kita ambil kesimpulan tentang orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa sekalian. Karena rasa sakit itu tidak pernah kita lihat, betul nggak? Iya betul. Kita nggak paham gimana bentuknya rasa sakit tersebut gitu ya. Tapi kita bisa merasakan bagaimana rasa sakit tersebut ada di dalam diri kita. Ya, ketika kita ditampar, ketika kemudian kita ketabrak misalnya, patah tulang gitu ya, keseleo, masuk angin gitu ya. Nah ini dia.
semuanya itu bagian daripada penyakit yang bisa kita rasakan walaupun kita tidak mampu untuk melihatnya. Bahwa kita yakin rasa sakit itu ada. Sebagaimana kita yakin bahwasannya ada angin yang selalu senantiasa kita hirup, gitu ya. Tapi mampu kita rasakan. Kadang-kadang malah orang yang buang angin bukan kita rasakan doang, kita cium bau. Kayak Uci gitu kalau lagi buang angin, masya Allah, tabarakallah. Oh jengkol pemirsa. Itu tumpah. Padahal jengkol masih mahal itu. Jadi orang yang makan jengkol ini ternyata para pemirsa sekalian bukan berarti orang kelas menengah ke bawah, kelas menengah ke atas. Kenapa? Jengkol lebih mahal daripada ayam sekarang, ya. Alhamdulillah. Nah itulah pemirsa kisah yang bisa kita sampaikan bagaimana pada akhirnya kita sebagai manusia itu harus mempunyai keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahwa tidak seluruhnya yang tidak nampak di hadapan kita katakan tidak ada, gitu ya. Ini kata kuncinya, bahwa tidak selalu apa yang tidak nampak, yang tidak terlihat, kita bisa katakan bahwa itu tidak ada. Justru ketika orang mengatakan yang sedemikian rupa, orang yang tidak bisa memakai daripada akal. Nah, berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah itu ada. Allah itu ada di mana-mana tanpa Allah membutuhkan tempat, Allah membutuhkan daripada yang namanya makan. Kalau dalam bahasa Arab tempat itu makan. Kalau bahasa ente ngelebuk makan itu. Iya, gegares. Iya, nyatu. Itu, tuang gitu kan. Maaf Pak Ustaz. Ini kayak diangkut Bogor kayaknya. Iya. Angkot puncak. Ya, tumpah. Nah, pemirsa sekalian, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya untuk menyelamatkan keyakinan kita, menyelamatkan daripada keimanan kita, ada satu kata, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan pernah engkau berpikir tentang zat-zat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena akal tidak akan pernah mampu untuk sampai kepada zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan zat Allah, zat yang lain pun tidak bisa kita sampai kepadanya kalau kita menggunakan akal. Walaupun akal tersebut juga harus kita pakai. Karena ada kalimat ad-dinu huwal akal la dina liman la aqla lahu. Agama itu harus pakai akal, tidak beragama orang yang tidak memakai akal. Tapi akal punya batasan untuk itu. Contohnya, ya, bahwa di dalam kubur ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Ente percaya nggak? Percaya saya. Pernah lihat belum? Belum. Iya, kenapa percaya? Ya karena itu keyakinan. Nah, itu persoalannya. Kalau misalkan ada orang yang kagak percaya, suruh mati aja duluan. Nah, ini yang menjadi persoalan di antara kita dan keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dua kisah tadi bisa menguatkan keraguan-raguan kita, bahkan menghilangkan keraguan tersebut dan pada akhirnya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan berjumpa lagi bersama saya dan juga kawan-kawan dari patroli dalam kisah sufi selanjutnya yang tentunya penuh dengan inspirasi. Nah, para pemirsa sekalian, kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, tapi tentunya kita dengarkan dulu pantun dari kawan-kawan patroli. Silahkan. Jangan resah dan gelisah. Untung ada, tuah tiada. Bagikan semua dicicuk hidungnya. Ada Pak Ustadz yang bercerita Dan kami patroli yang suka bercanda. Pemirsa di rumah, ya sudahlah. Yang penting ambil saja hikmahnya. Tumpah. Demikian perjumpaan kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hada min fadli Rabbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.